Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rute. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada proses pembuatan laporan arus kas atau cash flow report. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun jurnal penutup atau closing journal dan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, untuk menyusun jurnal penutup, ya pada umumnya kita sudah tahu bahwa jurnal penutup sendiri itu adalah jurnal untuk menutup akun-akun sementara pada akhir periode, di mana untuk terkait dengan akun sementara itu adalah akun-akun yang terkait dengan akun-akun pendapatan dan akun beban. Nah, untuk menyusun laporan atau menyusun jurnal penutup ini, data yang kita gunakan adalah atau sumber datanya kita akan ambil dari neraca lajur kolom laba rugi. Di mana kolom laba rugi sendiri adalah memuat terkait saldo-saldo akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Nah, inilah yang kira-kira data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan jurnal penutup. Dimana kita tahu bahwa di kolom laba rugi di neraca lajur ini adalah akun-akun yang terkait dari akun kode 4 sampai kode 9, karena inilah akun-akun yang berhubungan dengan akun pendapatan dan akun beban. Nah, di kolom laba rugi sendiri, akun yang terdapat di sisi sebelah debit itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun beban, sedangkan akun yang berada di sisi sebelah kredit itu adalah akun-akun yang berhubungan dengan akun-akun beban. Oke, langsung saja di sini untuk mempersingkat waktu kita akan coba mulai untuk menyusun jurnal penutup. Yang pertama, kita akan coba tutup dulu akun-akun sementara, yaitu akun-akun pendapatan, di mana dari kolom laba rugi saldo akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan itu adalah akun-akun yang ada di sisi sebelah kredit. Nah, kalau kita lihat yang ada di kolom laba rugi sisi sebelah kredit, di sini hanya ada dua akun yang ada saldonya, yaitu mulai dari kode akun 4 sampai kode 9. Artinya hanya dua ini yang masuk dalam kategori akun pendapatan. Jika kita lihat untuk akun atau dua akun ini itu adalah akun sales dan akun interest revenue, ya. Jadi yang pertama, untuk jurnal penutup sendiri kita akan coba susun atau akan kita catat jurnal untuk menutup akun pendapatan ini, dua akun ini. Oke, caranya adalah kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 31. Lalu kemudian kita masukkan nama akunnya tadi adalah sales dan interest revenue. Oke, sales dan interest revenue kita masukkan ke sini. Lalu kemudian akun yang akan kita gunakan untuk menutup pendapatan ini itu adalah kita akan menggunakan akun income summary atau ikhtisar laba rugi. Dengan kode akun silakan kalian sesuaikan dengan daftar akun atau kode akun yang ada di daftar akun di soal. Lalu untuk nilainya sendiri kita masukkan untuk sales, kita lihat di sini di neraca lajur kolom laba rugi, sales sendiri mempunyai saldo itu adalah 1.601.300.000. Kita masukkan di sini. Dan dengan interest revenue adalah 11.420.000. Kita masukkan ke sini di sisi sebelah debit. Lalu untuk income summary sendiri itu adalah jumlah dari sales dan interest revenue ini. Ya, seperti ini. Oke, kenapa sales dan interest revenue ini kita letakkan di sisi sebelah debit, sedangkan di sini saldonya ada di sisi sebelah kredit. Bahwa istilah closing journal atau jurnal penutup itu biasa orang menyebutnya adalah jurnal pembalik. Jadi saldonya ini kita balik. Kalau di neraca lajur itu di kolom laba rugi untuk akun pendapatan ada di sisi sebelah kredit, karena normalnya akun pendapatan itu ada di sebelah kredit saldonya. Nah, saat masuk ke jurnal penutup maka kedua akun ini kita letakkan di sisi sebelah debit, ya, karena statusnya kita akan menutup kedua akun ini. Jadi istilah closing journal atau jurnal penutup, istilah lain adalah jurnal pembalik, maka saldonya kita balik. Jika sebelumnya saldonya ada di sisi sebelah kredit, maka saat kita masukkan atau kita catat di jurnal penutup, kita letakkan di sisi sebelah debit. Nah, akun untuk menutup adanya akun pendapatan ini kita gunakan income summary, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah akun pendapatan ini kita tutup, yang kedua,
kita akan tutup akun-akun yang berhubungan dengan akun beban ini. Oke, atau kalau kita lihat di sini untuk akun beban sendiri itu mulai dari sales return sampai dengan income tax expense, kecuali interest revenue yang kita masukkan sebagai kategori pendapatan tadi. Oke, nama-nama akun ini dari sales return sampai income tax expense kecuali interest revenue ini kita masukkan ke sini. Kita lihat bahwa saldo beban itu ada di sisi debit di neraca lajur. Karena saldo normal beban itu ada di sisi sebelah debit. Nah, saat kita masukkan di jurnal penutup, maka akan kita letakkan di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Oke, kita masukkan tanggalnya. Lalu kemudian akun-akun beban tadi kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Ya. Lalu akun untuk menutup akun pendapatan ini sama dengan akun yang kita gunakan untuk menutup adanya akun-akun beban ini sama dengan akun pendapatan tadi. Kita gunakan akun income summary. Ya. Jadi income summary pada sales return, cost of goods sold dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita masukkan kode akunnya, silakan disesuaikan sesuai dengan ada yang di daftar akun. Nah, untuk saldonya sendiri, saldo beban ini kita ambil dari sini. Ini kita masukkan semua. Sesuaikan dengan nama akun masing-masing kecuali interest revenue tadi kita sudah catat sebagai pendapatan, kita masukkan di sisi sebelah kredit di sini. Oke, lalu kemudian untuk income summary-nya sama dengan income summary di atas, ini adalah akumulasi dari seluruh beban ini. Kita masukkan di sisi sebelah debit sebagai penutup untuk akun beban ini. Oke, seperti itu. Itu jurnal untuk menutup akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Selanjutnya, selain akun pendapatan dan beban ini, antara pendapatan dan beban ini ada selisih yang namanya laba bersih ini. Oke, ada selisih namanya laba. Nah, untuk laba sendiri ini pun akan kita tutup ya. Akan kita tutup. Nah, jurnal untuk menutup adanya laba di sini kita gunakan jurnalnya adalah kita masukkan tanggalnya. Jurnalnya adalah income summary pada Raka Kapital karena otomatis laba itu akan menambah modal. Sehingga di sini Raka Kapital atau modalnya Raka kita letakkan di sisi sebelah kredit. Sedangkan akun untuk ikhtisar laba ruginya kita letakkan di sisi sebelah debit. Oke, kemudian kita masukkan kode akunnya. Lalu untuk nilainya sendiri kita masukkan nilai laba ini atau laba bersih ini yaitu 166.108.500. Kita masukkan di sini untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, itu ya untuk menutup akun pendapatan, kemudian jurnal untuk menutup akun beban dan kemudian kita akan tutup juga selisih antara pendapatan dan beban ini yang disebut dengan laba, dan nilai laba ini pun akan kita catat ke dalam jurnal penutup yaitu dengan menggunakan income summary pada Raka Kapital. Oke. Kemudian setelah itu kalau kita lihat di sini di kode 3 itu ada Raka drawing atau pengambilan pribadi oleh pemilik atau istilah lain prive gitu. Nah, prive ini pun ya saldo prive ini juga harus kita tutup karena dia masuk sebagai kategori akun sementara. Ya, jadi yang pertama selain ini tadi pendapatan kita tutup, lalu beban kita tutup, selisih antara pendapatan dan beban yang dinamakan laba ini pun kita juga catat di jurnal penutup, dan yang terakhir jika ada pengambilan pribadi oleh pemilik maka akun ini pun kita tutup di jurnal penutup. Kita lihat bahwa Raka drawing ini ada di sisi sebelah debit ya di kolom neraca. Maka pada saat masuk di jurnal penutup, Raka drawing akan kita tutup atau kita catat jurnalnya yaitu Raka Kapital pada Raka drawing. Seperti ini. Kita letakkan di sisi sebelah kredit. Lalu kemudian untuk nilainya sendiri kita lihat tadi bahwa Raka drawing itulah 25.350. Kita masukkan di sini nilainya untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke. Lalu kemudian setelah pencatatan jurnal ini dikira dirasa sudah cukup, yaitu akun pendapatan sudah, akun beban juga sudah. Lalu untuk mencatat jurnal penutup untuk labanya sudah, dan jika ada pengambilan pribadi maka harus kita tutup juga. Oke, kalau sudah kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Setelah saya jumlahkan di sini nilainya untuk debit dan kreditnya adalah 3.250.790.000. Seperti itu. Ini nih untuk proses pencatatan jurnal
penutup. Lalu kemudian setelah proses penyusunan jurnal penutup ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba susun rekapitulasi. Dimana seperti di pertemuan sebelumnya bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mengelompokkan seluruh akun yang muncul di sisi debit dan sisi kredit. Oke, sekarang kita mulai, kita tandai dulu untuk akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Saya kasih warna merah seperti ini. Ya, oke, ini adalah kode akun-akun yang muncul di sisi sebelah debit. Kita perhatikan di sini bahwa untuk akun yang muncul di sisi sebelah debit ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 akun. Ya, ada 5 akun dan di sini ada satu akun yang sama yaitu income summary. Sehingga dengan adanya 5 akun kemudian karena ada yang sama berarti di sini hanya ada 4 akun yaitu untuk akun sales, interest revenue, income summary kita catat nanti 1 dan yang terakhir raka kapital. Oke, kita urutkan untuk dimulai dari kode akun terkecil di sisi sebelah debit ini. Kita masukkan setelah saya susun dari mulai akun terkecil, maka susunannya adalah yang pertama 3 strip 1 100, 3 strip 1 300, 4 1 100 dan 8 1 100. Oke, kita mulai masukkan untuk nilai saldo dari akun terkecil yaitu 31 100. Untuk 31100 ini adalah raka kapital ya, nilainya 25.350, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian untuk 31300 karena di sini ada dua akun atau ada 2 kali dia muncul, maka kita cukup masukkan 1 kali untuk kode akunnya, sedangkan jumlahnya kita jumlahkan yaitu 1.446.611.500 ditambah dengan 166.108.500, maka hasilnya di sini adalah 1.612.720.000. Oke. Lalu kemudian kita masukkan untuk kode akun 41100 ini untuk sales sendiri adalah 1.601.300.000 dan yang terakhir 8100 ini untuk kode akun interest revenue yaitu 11.420. Oke, itu untuk akun yang muncul di sisi sebelah debit. Oke, sekarang kita masukkan untuk kode akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Oke, di sini yang warna hitam ini adalah akun-akun yang muncul di sisi sebelah kredit. Silakan kalian susun kode akun yang ada di sisi sebelah kredit ini mulai dari kode akun terkecil sampai dengan kode akun terbesar. Nah, setelah saya susun dari kode akun terkecil sampai terbesar, maka di sini munculnya kira-kira seperti ini. Ya, mulai dari 31.100 sampai dengan 91.300. Lalu nilai saldonya kita masukkan dari kode akun terkecil mulai dari 31.100. Di sini kalau kita lihat di sini muncul di sini raka kapital yaitu 166.108.500. Lalu untuk 31.200 di sini muncul ya ini untuk raka drawing 25.350. Dan seterusnya silakan masukkan nilai saldo ini ke dalam rekapitulasi sesuai dengan kode akun masing-masing. Setelah nanti kalian masukkan maka nilainya hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, lalu setelah semua saldo dimasukkan sesuai dengan kode akun masing-masing, kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah dijumlahkan maka hasilnya ketemulah di sisi debit dan kredit itu 3.250.790.000. Ini sama nilainya dengan yang ada di jurnal. Oke, saya rasa itu untuk proses penyusunan jurnal penutup. Sekarang setelah data rekapitulasi selesai, langkah terakhir dari jurnal penutup adalah kita akan posting seluruh saldo yang muncul di jurnal penutup ini ke dalam buku besar. Oke, sekarang kita mulai posting untuk akun yang ada atau yang muncul di sisi sebelah debit. Kita mulai dari kode akun 31100. Kita masuk ke buku besar, kita cari kode akun 31100. Oke, berarti yang ini untuk akun raka kapital. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 31. Keterangannya adalah closing jurnal karena kita memposting dari jurnal penutup. Lalu di jurnal penutup ini, raka kapital sendiri muncul di sisi debit yaitu 25.350. Kita masukkan di sini. Di sisi sebelah debit 25.350.000. Oke, lalu kemudian kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 366.450.
Lalu ada hasil posting sebelah debit ya dari jurnal penutup yaitu 25.350. Kredit ketemu debit. Nah, karena beda saldo maka kita kurangkan. Saldo kredit ini dikurangi dengan hasil posting dari closing jurnal yang ada di sisi sebelah debit. Hasilnya setelah saya kurangkan didapat nilai 341.100.000. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba posting untuk kode akun 31300 ke dalam buku besar. Oke, kita cari untuk kode akun 31300. Ya, berarti ini untuk akun income summary. Kita masukkan tanggal keterangannya yaitu tanggal 31 closing jurnal. Lalu income summary di closing jurnal atau jurnal penutup muncul di sisi debit yaitu 1.612.720. Kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Karena sebelumnya tidak ada saldo income summary, maka otomatis hasil posting dari jurnal penutup ini akan menjadi saldo debit. Seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke 41100, kita posting di sini, kita cari buku besar 41100 ya, berarti yang ini untuk akun sales. Kita masukkan tanggal keterangannya closing jurnal. Oke, di sini untuk akun sales di jurnal penutup muncul di sisi debit yaitu 1.601.300.000. Kita masukkan ke sini ke buku besar di sisi sebelah debit 1.601.300.000. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit nilainya 1.601.300.000. Lalu ada posting dari jurnal penutup nilainya sama. Di sini selisih di sini untuk kredit ketemu debit. Nah, karena beda saldo, beda sisi, maka otomatis untuk saldo kredit ini dikurangi dengan hasil posting yang ada di sisi sebelah debit. Maka hasilnya untuk sales itu adalah 0. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah untuk kode akun 81100. Kita masuk ke buku besar 81100. Ya, ini adalah untuk akun interest revenue. Kita masukkan tanggal 31 untuk closing jurnal. Sama tadi di jurnal penutup interest revenue di sisi sebelah debit itu 11.420. Kita masukkan di sini 11.420. Oke, kita masuk ke kolom saldo. Ada saldo kredit sebelumnya yaitu 11.420. Lalu ada posting dari jurnal penutup di sisi debit dengan jumlah yang sama. Oke, karena beda sisi di sini maka otomatis dikurangkan. Maka hasilnya di sini untuk interest revenue saldo akhir setelah jurnal penutup itu adalah 0. Oke, itu selesai untuk posting saldo yang ada di sisi sebelah debit. Silahkan kalian lanjutkan untuk posting yang sisi sebelah kredit ya. Caranya sama seperti yang saya lakukan tadi. Oke, kita posting. Misalkan yang ini untuk sisi kredit kita cari untuk 31100. Kita cari kode akun 31100. Ya, yang ini sama RK kapital lagi. Kita masukkan tanggal keterangannya. Lalu di RK kapital di jurnal penutup ini muncul di sisi kredit ya. Tadi dia muncul di sisi debit, sekarang di sisi kredit pun dia muncul. Jadi untuk akun 31100 ini muncul di sisi debit dan sisi kredit. Yang debit kita posting di sisi debit, yang kredit ini kita posting di sisi sebelah kredit 166.108.500. Kita posting di sisi sebelah kredit seperti ini. Oke, lalu kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 341.100. Lalu ada posting dari jurnal penutup sisi kredit 166.108.500. Kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan hasilnya ketemu 507.208.500. Oke, seperti itu cara posting dari sisi sebelah kredit. Lanjutkan untuk yang ini ya. Oke, setelah kalian posting semua ini ke buku besar ya, kalian posting semua ini ke buku besar sesuai dengan buku besar masing-masing, maka hasilnya kira-kira nanti seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, setelah kalian masukkan semua yang di jurnal penutup tadi, kalau kita perhatikan, maka untuk kode akun mulai dari kode akun 3100 ya, 31100 ke bawah, yaitu mulai dari raka drawing ya 31200 ke bawah. Ini kalau kita perhatikan semua saldonya 0. Ya, setelah adanya jurnal penutup, nilai saldo seluruh akun dari kode akun raka drawing ke bawah ini nilai saldonya 0. Ya, sampai dengan interest
income tax expense. Hasilnya semua nol. Yang tersisa itu adalah untuk saldo kode akun 1 sampai dengan kode akun 3, khususnya yang raka kapital. Ya, berarti yang ini batasnya. Oke. Nah, setelah proses posting dari jurnal penutup selesai ke buku besar, maka langkah selanjutnya kita akan buat neraca saldo setelah penutupan. Artinya kita akan coba merekap semua saldo yang muncul di buku besar ini setelah adanya jurnal penutup. Seperti itu. Oke, maka kita masukkan untuk kode akun dan nama akun mulai dari cash in bank sampai dengan raka kapital. Berarti mulai dari cash in bank ini sampai dengan raka kapital. Sampai dengan yang ini berarti. Ya, kode ini. Ke bawah, untuk raka drawing ke bawah ini tidak perlu kita catat karena nilai saldonya nol semua. Ya, karena sudah tidak punya saldo lagi, jadi tidak perlu kita masukkan di jurnal di neraca saldo setelah penutupan. Oke, sekarang kita rekap untuk nilai saldo di buku besar mulai dari cash in bank ke neraca saldo setelah penutupan. Saldo akhir cash in bank menunjukkan saldo debit yaitu 205.840.000. Kita masukkan di sini di sisi debit. Lalu untuk petty cash sendiri di buku besar menghasilkan saldo akhir setelah jurnal penutup itu di sisi debit 6.750. Kita masukkan ke sini 6.750. Lalu untuk account receivable di buku besar nilai saldo akhir setelah jurnal penutup ini menunjukkan nilai saldo debit 709.500.000. Ya, seperti di sisi debit. Lalu selanjutnya untuk allowance for debt full debt di buku besar menunjukkan nilai saldo akhir setelah jurnal penutup itu saldo kredit 35.475.000. Kita letakkan di sisi sebelah kredit. Seperti itu. Silakan kalian masukkan semua nilai saldo akhir ini dari mulai cash in bank sampai raka kapital. Oke, setelah kalian masukkan semua, maka nilai hasilnya, nilai akhirnya untuk post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, lalu kalian jumlah sisi debit dan kreditnya, maka didapatlah nilai untuk debit dan kredit 1.655.290.000 untuk sisi debit dan sisi kredit. Oke, dengan berakhirnya proses pembuatan laporan keuangan sampai dengan neraca saldo setelah penutupan, maka berakhir pula proses pembuatan laporan keuangan dari UD Buana. Oke, sampai ketemu dengan konten-konten atau selanjutnya ya. Saya akan bahas setelah ini, akan coba bahas terkait soal uji kompetensi 2023 yaitu paket 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.